Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izinkan, wabarakatuh. izinkan kami untuk mempresentasikan makalah proyek kami mengenai penerapan termodinamika pada air conditioner atau AC sederhana oleh kelompok 5. Mungkin next. Adapun anggota kelompok 5, yakni yang pertama ada Anissa Dewi Anggraini dengan NIM 2103441. Selanjutnya ada Sylvia Delvi Mardiana Putri dengan NIM 2103485. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Salda dan Edward dengan NIM 210341115. Next. Baik, pada pertama kali ini kami akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan. Nah, jadi mungkin bisa next. Nah, pada pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, yakni ada pun latar belakang dari pengangkatan masalah yang terjadi dan solusi yang kami angkat mengenai AC penerapan termodinamika pada AC sederhana ini, yakni yang pertama didasari oleh pemanasan global, di mana pemanasan global dan perubahan iklim telah memperlihatkan perlunya teknologi yang efisien dalam mengontrol suhu di dalam suatu ruangan. Nah, salah satu teknologi yang paling umum digunakan itu adalah AC atau pendingin udara. Nah, AC itu merupakan alat pengontrol suhu di mana air conditioner atau AC menerapkan prinsip-prinsip berdasarkan termodinamika. Nah, sehingga kami mencari tahu bahwasanya prinsip kerja dari AC itu berkaitan dengan termodinamika dasar, yakni bahwa ketika gas atau cairan mengalami ekspansi maka suhunya akan turun. Nah, AC menggunakan refrigeran atau zat pendingin untuk menyerap panas dari ruangan dan mengeluarkannya ke lingkungan luar. Nah, prinsip ini berdasarkan pada hukum termodinamika yang menyatakan bahwa panas akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Nah, kondisi wilayah Kota Padang yang lumayan panas ini membuat kami berinisiatif untuk mencari tahu terkait bagaimana sih konsep termodinamika pada AC dan mencoba membuat AC sederhana untuk mengurangi dampak cuaca panas yang kami alami, seperti ruangan sekamar dan ruangan-ruangan tertutup lainnya. Mungkin next. Nah, selanjutnya ada pun tujuan dari makalah proyek ini, yakni yang pertama itu mengetahui konsep termodinamika dari AC dan AC sederhana dengan menggunakan kipas spot. Selanjutnya juga tujuannya mengaitkan tentang mengetahui cara kerja dari AC dan AC sederhana dengan kipas 12 volt. Adapun pada di makalah proyek ini, yakni yang pertama dapat membuat AC sederhana dengan kipas 12 volt dan dapat alternatif dari permasalahan yang terjadi mengenai suhu ruangan yang panas. Next. Nah, untuk batasan masalah yang kami bahas itu yang pertama membahas mengenai sistem termodinamika pada AC, dan yang kedua itu membahas mengenai cara dan prinsip kerja dari AC, serta berdasarkan bahan ajar mengenai termodinamika. Nah, untuk sistematika, next. Untuk sistematika dari penulisan, yang pertama itu ada pendahuluan di mana berisikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Selanjutnya itu ada bab 2 mengenai tinjauan pustaka yang berisikan tentang pengertian termodinamika, sistem termodinamika, hukum dasar dari termodinamika, pengertian air conditioner atau AC, bagian-bagian dari air conditioner atau AC, prinsip kerja dan cara kerja dari air conditioner AC. Selanjutnya ada prinsip-prinsip termodinamika dari dalam air conditioner atau AC dan tinjauan termodinamika pada siklus refrigeran. Nah, untuk bab ketiga itu berisikan tentang metodologi, di mana yang pertama itu ada cara melakukan praktikum, yang kedua ada teknik pengumpulan data, yang ketiga ada jadwal pengumpulan data, dan yang keempat ada alat dan bahan, serta yang kelima ada prosedur kerja. Nah, selanjutnya itu pada bab keempat
data dan pembahasan yang berisikan tentang variabel percobaan, waktu dan tempat, data, pembahasan, serta hambatan dan kesulitan yang dialami. Nah, untuk bab terakhir itu ada bab penutup, yakni berisikan tentang kesimpulan dan saran, serta adanya daftar pustaka. Mungkin bisa next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya kepada Anissa Dewi Anggraini, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Sandi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian termodinamika. Yang mana termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang terkait dengan konversi energi panas menjadi bentuk energi lainnya yang bergantung pada pengoperasian sistem. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu termos yang berarti panas dan dinamika yang berarti dinamika atau perubahan. Termodinamika juga merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang energi dan bagaimana energi tersebut berinteraksi dengan materi di sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada sistem termodinamika. Terdapat 3 sistem pada sistem termodinamika, yaitu sistem tertutup, sistem terisolasi, dan sistem terbuka. Sistem tertutup yaitu pada sistem tertutup ini adanya pertukaran energi panas dan kerja, akan tetapi pada materinya tidak terjadi interaksi dengan lingkungannya. Dan pada sistem terisolasi, pada sistem ini tidak adanya pertukaran baik panas, kerja, ataupun objek dengan lingkungannya. Dan sistem terbuka, pada sistem ini adanya pertukaran energi dan massa dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu hukum dasar termodinamika. Terdapat 3 hukum dasar pada termodinamika, yaitu yang pertama hukum awal termodinamika, hukum 1 termodinamika, dan yang terakhir yaitu hukum 2 termodinamika. Hukum awal termodinamika berkaitan dengan kesetimbangan termal ataupun konsep termodinamika. Hukum ini ketika benda A dan benda B disebut telah mencapai titik keseimbangan termal, maka artinya benda A dan benda B telah memiliki suhu yang sama, sehingga tidak ada lagi kalor yang mengalir di antara keduanya. Maka dari itu, jika suhu yang dimiliki kedua sistem itu sama, maka tidak akan ada lagi kalor yang mengalir di antara keduanya. Selanjutnya, hukum 1 termodinamika yang menyatakan bahwa perubahan suatu energi pada sistem termodinamika tertutup sama dengan jumlah energi panas yang diberikan kepada sistem dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Pada hukum termodinamika 1 ini diuraikan dalam beberapa proses, yaitu isokorik, isotermal, isobarik, dan adiabatik. Selanjutnya yaitu hukum 2 termodinamika yang menyatakan bahwa kalor akan mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah yang kebalikannya. Nah, dalam hukum termodinamika dihubungkan pada entropi, di mana total entropi termodinamika yang terisolasi cenderung akan mengikat sejalan waktu hingga akan mendekati nilai maksimumnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari air conditioner atau AC. Air conditioner dikenal dengan atau yang biasa dikenal dengan AC ialah sebuah rangkaian mesin yang mempunyai fungsi untuk mendinginkan udara dan melembabkan dalam suatu ruangan dengan mensirkulasikan gas refrigeran yang berada pada pipa yang ditekan dan diisap oleh kompresor. Nah, adapun bagian-bagian dari AC, yaitu yang pertama ada kompresor, kondensor, ekspansi, dan evaporator. Kompresor merupakan suatu alat yang memiliki fungsi dalam menaikkan tekanan refrigeran serta menyalurkan gas refrigeran ke semua sistem refrigeran atau sebagai pemompa bahan pendingin ke seluruh sistem. Pada kompresor mempunyai 2 pipa, yaitu pipa hisap dan yang mana menghisap bahan pendingin dari sebuah evaporator dengan suhu dan tekanan rendah yang kemudian memanfaatkan gas tersebut hingga memiliki gas dengan suhu yang tekanan tinggi. Selanjutnya yaitu ada kondensor.
berfungsi sebagai pembuang kalor yang merubah wujud bahan pendingin dari gas menjadi cair. Di mana kondensor ini pada AC biasanya terdapat pada luar ruangan. Kondensor ini didinginkan oleh kipas atau fan, di mana kipas ini mempunyai fungsi dalam menghembuskan panas yang diperoleh kondensor pada saat pelepasan panas. Selanjutnya yaitu ada ekspansi. Dalam ekspansi ini dia membutuhkan beberapa alat lainnya, yaitu ada pipa kapiler, katup ekspansi, dan katup apung. Ekspansi ini berfungsi menurunkan tekanan refrigeran cair serta mengatur aliran refrigeran ke ekspansi. Selanjutnya yaitu ada evaporator yang berfungsi sebagai penyerap serta mengalirkan kalor dari udara ke refrigeran. Selanjutnya membuang kalor tersebut dengan menggunakan bantuan kondensor di ruang yang tak diinginkan. Adapun bagian-bagian dari AC itu seperti gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu ada cara kerja AC. Yang pertama, cara kerja AC itu berawal dari kompresi, selanjutnya kondensi, ekspansi, dan evaporasi. Pada kompresi, yang pertama yaitu pada kompresi ini di mana refrigeran berbentuk gas dikompresi menjadi cairan yang lebih padat dan berenergi yang tinggi. Proses ini membutuhkan energi yang berasal dari listrik. Kemudian, refrigeran cair melewati kondensor, di mana panas dihilangkan dari refrigeran dan dilepaskan ke lingkungan di luar. Itu merupakan proses dari kondensi. Selanjutnya, proses dari ekspansi. Refrigeran cair melewati katup ekspansi yang memperbesar area saluran refrigeran sehingga tekanannya turun, yang mengakibatkan refrigeran menguap dan menyerap panas dari udara di dalam ruangan. Selanjutnya, pada proses evaporasi, refrigeran yang telah berubah menjadi gas kemudian melewati evaporator akan menghilangkan panas dari udara di dalam ruangan, sehingga akhirnya refrigeran gas yang telah kehilangan panas melewati kompresor dan kembali untuk dimulai kembali dari awalnya. Selanjutnya yaitu adapun prinsip-prinsip termodinamika dalam AC. Di dalam AC kita menggunakan dua prinsip termodinamika, yaitu ada hukum satu termodinamika yang menyatakan bahwa perubahan suatu energi pada sistem termodinamika tertutup sama dengan jumlah energi panas yang diberikan kepada sistem dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, hukum 2 termodinamika yang menyatakan bahwa kalor akan mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah dan tidak akan mengalir secara spontan ke arah kebalikannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, untuk bab 3 metodologi akan saya bahas. Mungkin bisa next. Nah, jadi ada pun tahapan melakukan praktikum yang pertama dimulai dari membaca referensi atau literatur, di mana kami akan mencari bahan mengenai solusi yang dapat kami cari dari permasalahan yang telah terjadi. Nah, selanjutnya ada persiapan dan pengumpulan alat dan komponen. Jadi di sini persiapannya itu melalui literatur yang telah dicari tadi, kami melakukan pengumpulan alat atau komponen berdasarkan apa yang akan digunakan. Nah, selanjutnya menyusun langkah kerja. Nah, di sini sebelum proses menyusun langkah kerja tadi, pada persiapan dan pengumpulan alat dan komponen tadi, kami juga melakukan pembelian alat. Nah, itu terjadi pada minggu ke-6 sampai ke-8. Selanjutnya menyusun langkah kerja. Nah, setelah menyusun langkah kerja ini terjadinya proses perakitan dan finishing. Serta pada saat finishing ini pengambilan data, beberapa data melalui beberapa percobaan yang kami lakukan. Selanjutnya hasil dan pembahasan ini merupakan pengambilan data dan pembahasan berisikan tentang diskusi mengenai AC sederhana yang telah kami buat. Nah, yang terakhir baru
penarikan kesimpulan. Selanjutnya selesai. Oke, next. Nah, adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yakni yang pertama itu alat, itu ada gunting, cutter, ada lem tembak, spidol, ini ada isolasi hitam, selanjutnya ada termometer untuk mengukur perubahan suhu pada suhu ya sebelum dan sesudah AC dihidupkan. Nah, selanjutnya ada baterai 4 volt, ada kipas 12 volt, selanjutnya ada box plastik, ada botol air bekas, selanjutnya ada styrofoam yang digunakan untuk mempertahankan suhu batu es di dalam box. Nah, ada selanjutnya itu ada batu es, kabel USB, pengganti baterai, dan garam serta saklar. Untuk prosedur kerja akan kami bahas langsung pada video dalam mempraktekkan atau mempresentasikan secara langsung mengenai alat atau proyek yang kami buat. Nah, untuk itu kami akan berlanjut pada rincian biaya dalam pembelian alat. Mungkin next. Adapun rincian biaya dalam pembelian alat dan bahan, itu yang pertama ada kipas 12 volt, itu dibutuhkan sebanyak 2 buah dengan harga satuan 20.000, maka totalnya 40.000. Nah, selanjutnya ada box plastik 1 buah dengan harga satuan 10.000, jumlahnya 10.000. Selanjutnya ada lem tembak 1 buah dengan harga satuan 25.000. Selanjutnya ada baterai 4 volt dengan jumlah 3 buah, itu harga satuannya 20.000, jadi jumlahnya 60.000. Selanjutnya ada isolasi 1 buah, itu harga satuannya 4.000 dan jumlahnya 4.000. Selanjutnya ada karter 1 buah, itu harga satuannya 5.000, jumlahnya 5.000. Batu es 1 buah Rp1.000 dan styrofoam 1 buah Rp10.000. Maka total harga dalam pembelian alat ini kami membutuhkan sebanyak Rp159.000. Adapun prosedur kerja yang kami lakukan dalam membuat AC sederhana dengan menggunakan kipas 12 volt ini seperti pada makalah. Nah, kami akan menyebutkan poin-poin pentingnya saja, yakni yang pertama kita akan menggambar sebuah pola kipas di mana ukuran pola kipas itu sendiri nantinya mengikuti bolongannya itu mengikuti pola dalam pada kipas sehingga kipas saat ditempelkan itu tidak jatuh ke bawah. Nah, selanjutnya itu pada badan box. Nah, di sini ini untuk udara keluar, teman-teman. Nah, ini nanti dipotong sesuai dengan pola tutup sebesar pola muka botol atau ujung dari botol itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita membolongkan atau setelah kita membolongkan sesuai dengan pola, maka kita akan menempelkan kipas seperti ini. Nah, tak lupa juga sebelumnya kita menjalin terlebih dahulu karena kita menggunakan 2 kipas, maka terdapat kabel positif dan negatif 2 buah. Jadi 2 pasang, maaf. Nah, jadi positif disambungkan dengan positif, maksudnya positif itu dililitkan dengan positif sehingga ujungnya akan bertemu. Nah, selanjutnya begitu pula dengan negatifnya. Nah, untuk pada ini nanti kabelnya akan disambungkan pada USB, positif dengan positif dan positif dengan positif dan negatif dengan negatif USB dengan kipas, dan positif itu disambungkan pada saklar. Nanti ujung saklar ini positif USB dan ujung saklar ini nanti ada positif dari si kipas. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada badan kipas, badan AC sederhana yang kita buat ini, yakni setelah kita membuat pola, tentunya kita akan menempelkan botol di sini pada pola tersebut. Nah, nanti kita lem sudut-sudutnya yang merasa kurang rapi. Nah, selanjutnya juga kita menempelkan styrofoam di dalam badan box ini, dimana guna styrofoam ini untuk mempertahankan suhu udara dingin dari es batu itu sendiri. Nah, nanti pada seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu saat kita dapat menyambungkan kabel USB kipas ini
dengan colokan, sehingga ini dapat menghemat pengeluaran kita dalam membeli baterai. Baiklah, di sini kami akan mencobakan menggunakan AC sederhana menggunakan kipas 12 volt, yang mana dengan praktikum kami hari ini akan mengambil data mengukur perubahan suhu dari AC sederhana menggunakan termometer dan juga batu es yang sudah dicampur dengan garam, yang mana garam berfungsi sebagai menahan suhu batu es agar lebih dingin daripada batu es biasanya. Dan styrofoam dalam box ini berfungsi untuk mempertahankan suhu batu es agar tetap dingin dan tidak mudah mencair. Selanjutnya kita akan memasukkan batu es ini ke dalam box. Baiklah, di sini kami akan mencobakan menggunakan AC sederhana kita dan melakukan pengukuran data untuk perubahan suhu yang terjadi pada ruangan. Yang pertama yaitu kita akan menghidupkan terlebih dahulu AC sederhana kita menggunakan saklar untuk mempermudah kita dalam menggunakan AC sederhana. Baiklah, kita akan mencoba mengukur perubahan suhu yang terjadi pada ruangan dalam 1 menit dulu. Setelah 1 menit, suhu yang terukur yaitu turun menjadi 29 derajat Celcius. Setelah dilakukannya percobaan selama 30 menit, perubahan suhu yang terjadi pada sekitaran daerah AC sederhana ini yaitu menghasilkan sebesar 23 derajat Celcius. Terjadi perubahan suhu yang konstan selama 30 menit yaitu sekitar 23 derajat Celcius. Baiklah, dari percobaan yang telah kami lakukan dapat membuktikan bahwasanya hukum termodinamika 1 yaitu terjadinya perubahan energi, yang mana perubahan energi listrik menjadi energi angin. Dan selanjutnya hukum termodinamika kedua yaitu perpindahan kalor, yang mana dari suhu tertinggi menuju ke suhu terendahnya. Setelah dilakukannya pengambilan data pada AC sederhana menggunakan kipas CPU 12 volt, saya akan menjelaskan prinsip kerja pada AC sederhana itu sendiri yang telah kami buat. Pada dasarnya, pada AC sederhana yang kami buat, kami menggunakan prinsip-prinsip termodinamika, yaitu hukum pertama termodinamika dan hukum kedua termodinamika, di mana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Sementara pada hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa panas akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, pada pembuatan AC sederhana menggunakan prinsip termodinamika yang mana dikenal dengan istilah perpindahan kalor. Prinsip kerja dari AC sederhana menggunakan kipas CPU 12 volt adalah dengan memanfaatkan kipas 12 volt yang kemudian ditempelkan pada wadah berbentuk plastik yang nantinya akan dihubungkan ke sebuah sumber listrik dengan menggunakan kabel USB ataupun baterai. Selanjutnya yaitu hubungan kecepatan putaran kipas pada suhu yang dihasilkan. Pada percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semakin kecil putaran poros kompresor, maka kerja yang akan dihasilkan juga semakin kecil. Semakin kecil kerja yang dilakukan oleh kipas, maka koefisien prestasi atau perbandingan antara kalor yang dihasilkan untuk mempertahankan sebuah
untuk mempertahankan suhu sebuah ruangan akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai data pengukuran yang telah kami ambil pada pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, sebelumnya kami telah melakukan pengukuran yang mana terjadi perbedaan antara pengukuran yang telah kami lakukan sebelumnya dengan pengukuran yang telah kami lakukan saat ini. Terdapat perbedaan yaitu pada suhu, yang mana pada pengukuran sebelumnya suhu ruangan terdapat pada 31 derajat dan pengukuran saat ini yaitu 32 derajat. Pada pengukuran pertama, kami melakukan pengukuran dengan menggunakan timer yaitu 1 menit atau 60 detik. Pada saat pengukuran sebelumnya, kami memperoleh data pada suhu 28 derajat Celcius. Kemudian pada saat ini pengukuran, kami memperoleh data sebesar 29 derajat. Perbedaan data tersebut dikarenakan suhu ruangan pada pengukuran sebelumnya dan pengukuran saat ini berbeda, yang mana pada pengukuran sebelumnya suhu berada pada 31 derajat Celcius, sedangkan pada pengukuran saat ini pada 32 derajat Celcius. Berdasarkan pengukuran suhu AC, ditemukan bahwa suhu dalam ruangan pada saat ini yaitu 23 derajat Celcius. Selama 30 menit terakhir, kami melakukan pengukuran, kami menemukan suhu pada keadaan stabil atau konstan, yaitu pada suhu 23 derajat Celcius. Meskipun suhu pada ruangan stabil pada suhu 23 derajat Celcius, namun suhu pada sekitaran AC terasa lebih dingin. Dari data yang telah diperoleh dari pengukuran suhu pada AC, ditemukan bahwa suhu telah turun dari 31 derajat Celcius menjadi 23 derajat Celcius setelah AC sederhana dinyalakan selama 30 menit. Baik, terima kasih kepada Sally. Selanjutnya adalah data dan pembahasan. Berikut data yang kami peroleh setelah melakukan pengukuran suhu pada AC sederhana yang kami buat. Suhu pada pengukuran pertama ini, suhu ruang berada pada 31 derajat Celcius. Seperti yang telah ditampilkan pada slide, berdasarkan pengukuran suhu AC ditemukan bahwa suhu udara di sekitar AC sederhana ini saat ini adalah 23 derajat Celcius selama 30 menit. Selama 30 menit terakhir, suhu udara di dalam ruangan stabil pada 23 derajat Celcius. Meskipun suhu udara di sekitar AC sederhana stabil pada 23 derajat Celcius, suhu di sekitar AC terasa lebih dingin. Data suhu yang diperoleh dari pengukuran AC menunjukkan bahwa suhu telah turun dari 31 derajat Celcius menjadi 23 derajat Celcius. Berikut merupakan lampiran foto setelah kami melakukan percobaan pertama. Selanjutnya, untuk percobaan kedua dapat dilihat pada video yang telah kami buat. Kemudian yaitu cara kerja dari AC sederhana. Cara kerja dari AC sederhana dari kipas 12 volt ini ialah dengan memanfaatkan kipas 12 volt yang ditempelkan dalam sebuah wadah yang berbentuk plastik, di mana nantinya akan dihubungkan dengan sebuah sumber energi listrik, baik itu melalui USB ataupun baterai, di mana kipas akan berputar dan menghisap udara panas yang ada di sekitarnya dan masuk ke dalam box yang telah dilapisi oleh styrofoam. Kemudian, udara yang masuk akan melewati es batu dan pendingin CPU yang akan dikeluarkan menjadi udara yang memiliki suhu lebih rendah atau lebih dingin. Selanjutnya yaitu prinsip termodinamika pada AC sederhana. Nah, prinsip kerja AC pada AC sederhana yang telah kami buat sangat umum dan dapat diterapkan pada sistem di mana hanya memperimbangkan energi dan wujud
yang dikenal. Prinsip-prinsip termodinamika yang mendasari AC meliputi hukum pertama dan kedua termodinamika, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya, hukum pertama menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Sementara, hukum kedua menyatakan bahwa panas akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, adapun sistem termodinamika pada AC sederhana dengan kipas 12 volt ini adalah sistem terbuka, di mana adanya pertukaran energi atau kalor dan kerja antara benda dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu parameter fisika terkait dengan penerapan termodinamika pada AC sederhana dengan menggunakan kipas 12 volt. Adapun beberapa parameter fisika yang ada pada AC sederhana ini dengan menggunakan kipas 12 volt adalah pertama suhu. Kemudian adanya tegangan pada kipas, tegangan listrik, arus listrik yang mengalir kipas CPU, kemudian daya, massa es batu yang dipakai dalam praktikum ini, waktu di mana adanya perubahan waktu yang diukur dalam waktu perkiraan menit dan berapa lama waktu yang diperlukan es untuk mencair sehingga akan merubah suhu yang ada di sekitar AC, kecepatan dari kipas yang berputar, kemudian kalor, next. Selanjutnya yaitu hubungan kecepatan putar kipas pada suhu yang dihasilkan. Dalam percobaan ini menunjukkan bahwasanya semakin kecil putaran poros kompresor, maka kerja yang akan dilakukan akan semakin kecil. Sehingga dengan kecilnya kerja yang dilakukan kipas, koefisien prestasi atau perbandingan antara kalor yang diperlukan untuk mempertahankan suhu sebuah ruangan akan meningkat, begitupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu hambatan dan kesulitan. Dalam pembuatan AC sederhana menggunakan kipas 12 volt ini, kami mengalami beberapa kesulitan dalam perakitannya ataupun menemukan bahan-bahan yang akan kami gunakan. Nah, di antaranya itu terdapat kesalahan dalam pembelian alat dan bahan, kesulitan dalam mencari beberapa alat yang akan digunakan, juga terdapat kesalahan dalam merakit dan menyambungkan kabel pada baterai. Dan yang terakhir yaitu penggunaan baterai yang kurang efisien dan mahal. Pada saat perakitan alat, kami menggunakan baterai, namun ternyata baterai tersebut kurang efisien dalam hidupkan AC, sehingga kami menggantinya dengan menggunakan kabel USB. Baik, saya kembalikan kepada Sally. Baik, terima kasih kepada Sylvia. Selanjutnya ada bab 5 penutup. Nah, di sini berisikan tentang kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dari praktikum ini dapat disimpulkan pada dasarnya, konsep termodinamika dari AC ialah contoh penerapan dari hukum termodinamika, khususnya pada hukum termodinamika pertama dan hukum termodinamika kedua, di mana pengukuran suhu yang dihasilkan oleh AC sederhana ini membuktikan bahwasannya kalor akan mengalir secara spontan dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah, tidak berlaku pada sebaliknya. Nah, dalam AC pembuatan dalam pembuatan AC sederhana ini pula juga sempat mengalami hambatan dan kesulitan seperti yang telah disampaikan oleh teman saya, sehingga memerlukan konsentrasi dan waktu yang cukup lama. Nah, baik, mungkin itulah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Untuk itu kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.